Apa yang kau inginkan dari senyumku? Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kau ikuti gomen dari Honeyworks. Asik. Sembilan 96,2 Bezul Ontau FM Radio, aktif and eksis. Hello everyone, what's up guys? Halo kaula muda, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya kan? Sehat walafiat dan yang pasti tetap semangat. Yeay, senang sekali rasanya bisa kembali hadir dengan saya, Yahya Zakaria, si paling tampan yang bikin rindu kalian. Hehe. Ready to say menemani pendengar kita semua nih di program Baper, bahas perkuliahan, yang tepatnya pada kali ini Yahya membuat siaran radio episode ke-13. Wow. Well, pendengar setia, seperti biasa selama 10 menit ke depan Yahya bakal menemani pendengar setia semua nih yang lagi beraktivitas di pagi ini atau yang baru mulai aktivitasnya. Semoga hari-harinya berjalan dengan baik dan lancar aja deh ya. Nah, Yahya sekarang mengucapin selamat istirahat buat kamu yang mungkin baru pulang kerja atau aktivitas lainnya, dan hati-hati yang masih dalam perjalanan, kalem santai aja brody, dan jangan ngebut-ngebut ya, patuhi protokol aturan lalu lintas dan jangan lupa jaga kesehatan. Buat kamu yang sering beraktivitas di luar rumah, ingat untuk selalu patuhi protokol kesehatan, pastinya tetap semangat dan stay healthy. Nah, pendengar setia, don't forget sebelumnya thank you banget yang udah antusias dengerin radio Bezul Ontov nih. Nah,
Baiklah pendengar setia dimanapun kalian berada, Yahya mau sharing-sharing nih kepada pendengar setia semua tentang pertemuan ke-11 mata kuliah produksi siaran radio yang diampu oleh dosen yang sangat handsome banget. Tiada lain dan tiada bukan adalah Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI. Nah, pada episode kali ini kita ngebahas Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dan berbagai isi-isinya serta tugas-tugas yang menumpuk pada hari ini. Wow. Nah, mengawasi sensor film itu ternyata tugasnya lembaga atau diri kita sendiri sih? Hayo para pendengar setia, coba yuk bantu mikir. Nah, daripada kelamaan mikir nih, mending langsung aja ya gua jawab. Nah, 105 tahun sensor di Indonesia. Gila nggak? Udah 105 tahun ternyata sensor di Indonesia nih. Sejarah lembaga sensor film di Indonesia. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebutkan setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor atau STLS adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film LSF untuk setiap film dan iklan yang dinyatakan telah lulus sensor dan dapat dipertunjukkan. Itulah definisi yang disebutkan di dalam Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan klasifikasi film dan iklan film berdasarkan penggolongan usia penonton. Artinya, seperti yang dimaksud pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, sebuah film atau iklan film tak boleh beredar tanpa STLS. Yang dimaksud dengan film di sini tidak hanya yang beredar di bioskop, tetapi dimanapun. Nah, sejak zaman Belanda ternyata masa penjajahan Belanda yang cukup lama di Indonesia meninggalkan pengaruh besar, salah satunya di bidang kebudayaan, terutama film. Ordonansi Film 1916 pada tahun 18 Maret 1916 merupakan undang-undang film yang mengatur tentang film dan penyelenggaraan usaha bioskop sering dengan semakin banyaknya gambar hidup di Indonesia. Oke, dalam buku Bunga Rampai 100 tahun sensor film di Indonesia dijelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda kemudian membentuk komisi pemeriksa film untuk mengulangi pertunjukan gambar hidup IDOWEB ya artinya ya yang tidak bermutu. Kemudian pembentukan komisi tersebut pemeriksa film sesuai dengan Organisasi Film 1916 yang menyebutkan Gubernur Jenderal dapat menunjukkan tentang atau tempat di Indonesia Hindia Belanda bagi pendiri Komisi Sensor Film dan Lembaga Komisi Sensor Film. Komisi film ini terdiri atas 5 anggota termasuk seorang ketua. Nah, itulah tadi sejarah-sejarahnya. Sejarahnya itu sangat panjang sekali guys. Nah, penyensoran sekarang adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penyensoran film dilakukan berpedoman pada asas, tujuan, dan film berfungsi sebagai di mana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Penyensoran dilakukan oleh kelompok penyensor terdiri anggota dan tenaga sensor. Dalam hal ini tenaga sensor mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penilaian, dan analisis tersebut atau suatu film dan iklan. Nah, pada lembaga sensor itu dibagi 4 kategorisasi guys. Pendengar setia harus pada tahu ya. Lembaga sensor film itu dibagi 4. Apa aja sih? Yang pertama ada SU. Nah, SU itu apa? Semua umur. Nah, semua umur itu siapa aja sih yang boleh lihat? Yaitu semua umur. Mulai dari anak-anak, remaja, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada 13 plus. Nah, 13 plus ini ada apa aja sih? Oke, 13 plus ini dia tuh warnanya biru ya guys. Nah, 13 plus ini biasanya diisi oleh remaja-remaja kayak Dilan, IPA, dan IPS, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada 17 plus. 17 plus ini udah mulai warnanya merah ya. Tandanya artinya hati-hati ya. Ada adegan-adegan dewasa yang udah mulai muncul walaupun tidak dominan.
Selanjutnya ada 21 tahun plus. 21 tahun plus ini berwarna orange. Nah, dari warna orange inilah banyak adegan-adegan yang full gar atau full dominan orang dewasa. Nah, disitulah tempat di 21 tahun atau 21 plus. Nah, ada apa aja sih komisi-komisi itu tuh profilnya, profil anggotanya. Nah, di saat kalian menonton bioskop itu yang lulus lembaga sensor film ada tanda tangannya. Nah, yaps, benar sekali, Romi Febri Hardianso. Ya, beliau itu kemarin mengisi di lagi sosialisasi di Provinsi Banten dan beliau juga mengisi materinya. Kebetulan beliau sambutan keywordnya. Nah, selanjutnya ada Bapak Nasrullah. Nah, Bapak Nasrullah ini beliau juga alumni UIN Banten S1-nya yaitu jurusan KPI. Ternyata wow, keren sekali ya Pak Nasrullah ini. BTW, Pak Romi Fibri ini yang bertanda tangan di layar kaca bioskop lulus lembaga sensor ini ternyata lulusan UGM Fakultas Kedokteran loh, Masya Allah. Puter balik banget ya, berbalik arah intinya. Nah, selanjutnya ada Ahmad Yani Basuki. Nah, beliau juga hadir waktu sosialisasi. Selanjutnya ada Naswardi. Nah, Naswardi juga kemarin juga hadir waktu kita sosialisasi. Nah, guys, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya itu dari kisi-kisinya nih, teman-teman harus paham ya, mengawasi sensor film itu tugasnya lembaga atau diri kita sendiri ternyata. Ya, mengawasi sensor film itu tugasnya lembaga atau diri kita sendiri nih guys ya. Pertanyaan akhir kita. Lembaga sensor sudah bertugas membagi-bagi kategorisasinya. Nah, selanjutnya di lapangan siapa yang menentukan itu? Ya, bahkan anak kecil pun yang dibawa orang tuanya ikut menonton 21 tahun plus dengan alibinya ini anak saya juga bayar. Guys, mau dibawa kemana? Ya, kaidah-kaidah tersebut, oke? Nah, mungkin buat penonton atau buat listener, pendengar setia, ini yang jadi pertanyaan besar untuk kita garis besar ya. Mengawasi sensor film itu tugas lembaga atau diri kita sendiri. Nah, Well, pendengar setia, gak kerasa ternyata udah 10 menit berlalu ya yang menemani pendengar saya semua loh. So, terima kasih buat pendengar saya semua yang udah stay tune dengerin siaran radio Yahya ya. Dan sekarang waktunya Yahya pamit. Tapi jangan khawatir, Yahya masih tetap akan menemani semangat paginya para pendengar saya semua karena seru bingo. Oke, Yahya yang bertugas pamit undur diri dari studio frekuensi 96,2 Bezolantap FM Radio dari lantai 1 Mawar 3 nomor 15 Cikande. Tetap aktif, FN eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bezol Antap FM and see you next time. Hatur thank you. Kamsahamnida. Bye bye. 負け